Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Prolog. Perjalanan menjelang teror. Libur Idul Fitri tahun 1993. 5 sahabat, Ratmo, Danang, Abdul, Fitri, dan Sri, memutuskan untuk mengisi liburan dengan pergi ke sebuah curug terkenal di desa terpencil di kabupaten tetangga. Mereka berangkat dengan bus antar kota, penuh semangat dan tawa khas remaja. Namun, penduduk desa sempat memperingatkan mereka agar tidak terlalu sore bermain di curug itu. Sebuah larangan yang mereka anggap hanya mitos belaka. Cerita pun dimulai. Libur Idul Fitri tahun 1993 menjadi momen yang paling ditunggu oleh banyak orang. Di tengah suasana kampung yang kembali ramai oleh para perantau yang pulang, 5 sekawan memutuskan untuk mengisi liburan dengan sedikit petualangan. Mereka adalah Ratmo, Danang, Abdul, Fitri, dan Sri, 5 remaja berusia sekitar 20 tahun yang bersahabat sejak masa sekolah. Ratmo, yang paling pendiam di antara mereka, biasanya tidak banyak berbicara, tetapi selalu setuju jika diajak berlibur. Danang dan Abdul adalah 2 sahabat karib yang penuh ide gilanya sendiri, selalu membuat suasana jadi hidup. Fitri, gadis cerdas yang tenang namun punya naluri tajam. Dan terakhir Sri, ceria, spontan, dan sering menjadi pusat perhatian karena sikapnya yang berani. Mereka berencana pergi ke sebuah curug yang cukup terkenal di desa tetangga. Tempat itu disebut Curug Watu Jolang, air terjun yang terletak di tengah hutan perbukitan. Konon katanya memiliki legenda sendiri. Namun kelima remaja itu tidak terlalu mempercayai hal-hal seperti itu. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Mereka berangkat dengan naik bus pagi dari terminal kabupaten. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Suasana di bus penuh dengan tawa dan obrolan ringan. Musik dari tape recorder tua sopir bus mengalun pelan, membawa nuansa tahun 90-an yang khas. Pemandangan sawah dan hutan di sepanjang jalan menjadi latar yang menyenangkan bagi perjalanan mereka. Ketika akhirnya tiba di desa tempat curug itu berada, mereka disambut dengan udara sejuk dan langit biru cerah. Penduduk desa menyambut mereka ramah, meskipun beberapa dari mereka tampak memberi pandangan heran ketika tahu mereka akan menuju curug pada sore hari. "Jangan terlalu lama di sana, ya, nak," kata seorang ibu penjual jajanan di pinggir jalan. "Kalau bisa pulang sebelum maghrib." "Kenapa, Bu?" tanya Fitri, sedikit penasaran. "Ah, ya cuma takut kemalaman saja. Jalan hutan itu bisa berubah kalau malam," jawab si ibu sambil tertawa ringan, namun tatapannya menyimpan kekhawatiran. Mereka hanya saling pandang dan tersenyum. Mitos seperti itu bukan hal baru di telinga mereka. Di setiap desa, selalu ada cerita seram tentang tempat-tempat wisata alam yang dipercaya angker. Setelah menempuh perjalanan kaki sekitar 1 jam melewati hutan kecil dan jalan setapak berbatu, akhirnya mereka tiba di Curug Watu Jolang. Air terjun itu menakjubkan. Airnya jatuh dari ketinggian hampir 30 meter, menghantam batu besar di bawahnya dan menghasilkan percikan air yang dingin dan segar. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar menaungi kawasan itu, membuat suasana menjadi sejuk dan teduh. Suasana curug saat itu cukup ramai. Banyak keluarga yang piknik, anak-anak berlarian, dan beberapa kelompok muda-mudi bermain air. Mereka segera bergabung dengan keriangan itu. Ratmo dan Danang langsung melepas kaos dan mencebur ke kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun. Abdul mengambil kamera analog dan mulai memotret momen-momen seru mereka. Fitri dan Sri duduk di bebatuan sambil merendam kaki, sesekali tertawa melihat aksi konyol Ratmo yang tergelincir di bebatuan licin. Jam menunjukkan pukul 16.45 saat mereka memutuskan untuk naik ke bagian batu besar di bawah air terjun, menikmati guyuran air dari atas. Suasana masih ramai. Meskipun perlahan beberapa keluarga mulai berkemas pulang, angin mulai bertiup lebih dingin. Awan kelabu mulai menggantung di atas kepala mereka. Kok tiba-tiba mendung, ya?" ucap Fitri, menatap langit. Danang mengangkat bahu. Namanya juga gunung. Cepat berubah cuacanya. Namun,
Apa yang terjadi setelahnya membuat mereka perlahan menyadari ada yang tidak beres. Sekitar pukul 17.30, suasana yang tadinya penuh tawa dan suara manusia mendadak berubah menjadi sunyi. Sangat sunyi. Tak ada lagi suara anak-anak berlari. Tak terdengar lagi suara percikan air dari pengunjung lain. Ketika Ratmo membuka mata, ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa kolam itu kini kosong. Hanya mereka berlima yang tersisa. "Loh, yang lain kemana?" tanya Abdul. Fitri berdiri dari duduknya. "Tadi masih banyak orang, kan? Gak mungkin mereka semua pulang secepat itu," tambah Danang, mulai terlihat gelisah. Sri berjalan ke arah batu besar dan menatap ke sekeliling. "Hei, ada orang? Halo?" Suara Sri menggema, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara gemuruh air terjun yang kini terdengar lebih keras dari biasanya. Langit tiba-tiba menggelap lebih cepat, seolah waktu loncat ke malam hari tanpa peringatan. Ratmo merasakan bulu kuduknya meremang. "Kalian ngerasa gak? Ini tempat kayak beda." Fitri menatap sekeliling. Wajahnya mulai cemas. "Kayak kita gak lagi di tempat yang sama." Saat mereka hendak beranjak pergi, mendadak angin berhembus kencang dari arah belakang air terjun. Air yang jatuh seolah berubah arah, menghantam ke samping dengan kekuatan tak biasa. Hujan gerimis mulai turun, tapi mereka tidak merasakan tetesannya. Langit gelap, tapi hujan itu seperti tidak menyentuh kulit mereka. Hari mulai benar-benar gelap. Mereka mencoba menyusuri jalan pulang, namun jalan setapak yang tadi mereka lalui tidak ada. Yang ada hanya hutan gelap dengan pohon-pohon yang tampak seperti bergerak perlahan. Angin membawa bisikan-bisikan yang samar, membuat Fitri menangis ketakutan. Malam itu mereka memutuskan untuk tetap di dekat curug, duduk di bawah batu besar, menyalakan api kecil dari kayu yang mereka temukan. Tidak ada sinyal, tidak ada suara binatang malam. Dunia di sekeliling mereka seolah menjadi sunyi, mati. Tiba-tiba, di tengah keheningan, terdengar suara tangisan. Suara itu datang dari balik air terjun. Tangisan perempuan, pelan dan panjang, seperti seseorang yang meratapi nasibnya. Sri menoleh cepat. "Kalian dengar itu?" Semua mengangguk pelan. Sri berdiri, matanya terbelalak menatap ke puncak tebing curug. "Di atas," bisiknya, "ada orang." Mereka semua mengikuti arah pandangnya. Samar-samar di atas tebing, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas. Sosok itu berdiri diam menatap ke arah mereka. Danang melangkah ke depan. "Siapa itu?" "Hei!" Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Tiba-tiba, kilat menyambar langit, menyilaukan mata mereka. Ketika kilatan itu menghilang, sosok perempuan itu juga lenyap. Matahari tidak pernah benar-benar terbit pagi itu. Kabut tebal menggulung dari balik pepohonan. Seakan-akan langit dan bumi telah bersatu dalam lapisan kabur berwarna kelabu. Embun menggantung di udara dengan aroma basah dan dingin yang menusuk tulang. Kelima remaja itu terbangun dalam keadaan lunglai dan kebingungan, dengan tubuh yang masih lelah setelah malam tanpa tidur. "Udah pagi?" tanya Sri pelan, menggigil sambil memeluk lututnya. Ratmo menatap langit. Warna langit kelabu, tanpa cahaya matahari, tanpa biru, tanpa harapan. Entahlah, tapi seharusnya sudah pagi. Mereka berdiri dan mencoba mengumpulkan barang-barang mereka. Perasaan cemas makin menguat. Semua sepakat bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun saat mereka beranjak dan menyusuri jalan yang semestinya mereka lalui kemarin, jalan setapak yang membawa mereka ke curug, mereka malah tidak menemukan apapun. Jalan itu hilang. "Gak mungkin. Kemarin kita lewat jalur ini," teriak Danang, frustrasi, sambil menendang batu besar di sampingnya. Fitri menatap sekeliling. "Tapi sekarang jalannya gak ada, ini bukan jalur yang sama." "Lihat ini." Abdul menunjuk bekas pijakan di tanah. "Ini jejak kita semalam. Tapi kenapa kembali ke sini lagi?" Mereka mencoba menyusuri arah yang berbeda, menembus semak dan akar pohon besar. Namun setiap kali mereka berjalan jauh,
Ujung-ujungnya mereka akan kembali lagi ke bawah curug. Seolah tempat itu melingkar, atau lebih buruk, memutar mereka dalam jebakan yang tidak terlihat. Langit tetap kelabu. Tak ada matahari. Tak ada arah. Waktu kehilangan makna. Hari itu berjalan lambat. Perut mereka mulai kosong. Bekal makanan yang dibawa Abdul dan Fitri hanya cukup untuk 1 hari. Mereka memakannya dengan hemat, berharap bisa bertahan sampai ada bantuan datang. Namun harapan itu semakin tipis. Saat sore mulai merayap, kabut makin pekat dan suhu semakin turun. Suasana hutan makin mencekam. Pohon-pohon seolah semakin tinggi dan kerap menutup pandangan mereka. Setiap suara kecil, seperti ranting patah atau gemerisik semak, membuat jantung mereka berpacu lebih cepat. Saat malam kembali menyelimuti, mereka menyalakan api kecil dari kayu yang basah dan berlumut. Api tak begitu terang, tapi cukup memberi rasa hangat. Mereka duduk melingkar, diam dalam ketegangan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Lalu, kejadian aneh itu mulai terjadi. Abdul sedang mengambil air dari pinggir kolam kecil di dekat curug. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air, mencoba membasuh wajah. Namun saat air tenang kembali, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur perlahan. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Tubuhnya di permukaan air masih dalam posisi membungkuk, seolah membeku di satu gerakan, sementara ia sendiri sudah berdiri tegak. Abdul terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. Bayangan itu perlahan menoleh, menatap lurus ke arah wajahnya sendiri, dan menyeringai. Ah! Teriakan Abdul menggema di sekitar curug. Yang lain segera berlari ke arahnya. Abdul terduduk di tanah. Wajahnya pucat. Ada yang salah dengan bayanganku. Dia nyeringai, dia bukan aku. Mereka semua saling pandang dengan cemas. Sri memeluk Fitri yang mulai menangis. Danang tampak berusaha tetap tenang, namun tubuhnya gemetar. Kita harus keluar dari sini, tempat ini bukan dunia kita, ucap Ratmo dengan suara rendah. Malam makin larut, suhu turun hingga menusuk. Tak ada hembusan angin, namun pohon-pohon berderak seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Ratmo duduk terdiam, tatapannya kosong ke arah kegelapan. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar sangat pelan, menyusup dari balik semak-semak. Fitri. Fitri menoleh. Apa tadi kalian dengar? Mereka diam. Lalu suara itu terdengar lagi. Fitri. Suara itu memanggil aku, bisik Fitri. Ia berdiri perlahan, matanya menatap ke arah suara itu. Fitri, jangan, teriak Sri. Tapi terlambat. Fitri sudah melangkah pelan ke arah semak-semak. Langkahnya seperti dikendalikan sesuatu. Ratmo mengejarnya dan memegang tangannya. Tapi Fitri tiba-tiba menjerit keras dan jatuh tak sadarkan diri. Astagfirullah. Abdul memeluk tubuh Fitri yang lemas. Dia pingsan. Ratmo menatap ke arah semak-semak yang tadi memanggil nama Fitri. Tidak ada apa-apa. Tapi aroma anyir seperti darah samar tercium dari arah itu. Dan suara tawa kecil menggema perlahan. Tawa perempuan. Mereka kembali ke sisi batu besar di dekat curug. Fitri masih belum sadar. Sri mengelus rambutnya sambil menangis. Danang duduk dengan kepala tertunduk, tampak sangat terpukul. Abdul terus mengamati sekeliling dengan mata waspada. Ratmo, yang sejak awal tidak banyak bicara, kini terlihat gelisah. Aku rasa, kita bukan di dunia kita lagi, katanya akhirnya. Yang lain menoleh. Aku pernah dengar cerita dari mbahku, tentang orang-orang yang disesatkan oleh penunggu tempat. Mereka jalan, tapi gak bisa keluar. Makan, tapi gak kenyang. Hari berganti, tapi matahari gak muncul. Semua seperti kabur. Mereka bilang itu alam lelembut. Alam lelembut. Abdul mengulang dengan suara serak. Ratmo mengangguk. Alam makhluk halus. Kita mungkin masuk ke sana waktu senja kemarin. Waktu semua orang tiba-tiba hilang. Kita gak sadar udah melewati batas. Danang tertawa pendek. Putus asa. Lalu kita harus gimana? Gak ada jalan keluar. Gak ada sinyal.
Kita bisa mati di sini. Sri terisak. Aku gak mau mati. Suara curug terus menggema di tengah malam. Tapi kali ini, suaranya seperti berbisik. Bawa pulang yang tertinggal. Suara itu muncul dan menghilang begitu cepat, membuat Ratmo menajamkan telinga. Apa tadi kalian dengar? Tanyanya. Tapi yang lain menggeleng, masih dikuasai ketakutan. Ratmo memejamkan mata. Ia mulai merasa, mungkin ada sesuatu yang belum mereka lakukan. Sesuatu yang harus mereka temukan. Dan waktu mereka mungkin tidak banyak lagi. Fajar hari ketiga datang tanpa cahaya. Langit tetap gelap, dan embun menggantung berat di antara pepohonan. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya deru air terjun yang kini terdengar seperti lolongan panjang yang menyayat. Ratmo terbangun lebih awal dari yang lain. Ia berjalan pelan ke pinggir kolam curug, melihat bayangannya sendiri di air. Namun sesuatu terasa janggal. Bayangannya tak mengikuti gerak tubuhnya. Saat ia menoleh ke kanan, bayangannya tetap diam menatap lurus ke arah Ratmo. Mata di pantulan itu terasa hidup, dan Ratmo mundur, terperanjat. Ia baru hendak berteriak saat mendengar suara dari balik curug. Ratmo, Ratmo. Suaranya seperti gumaman air, tapi jelas. Pelan namun tajam. Seolah suara itu bukan berasal dari luar, tapi meresap langsung ke dalam pikirannya. Sementara itu, Fitri mendekap lututnya di dekat api kecil yang tersisa. Ia masih memikirkan pingsannya kemarin. Suara dari balik semak itu masih terngiang. Suara yang memanggil namanya, dengan nada lembut dan memohon. Tapi saat ia mencoba mencari sumbernya, dunia seperti berputar, dan ia langsung jatuh ke tanah. Abdul duduk tak jauh dari Fitri, memandangi ranting yang dibakar. Kita harus cari tempat berlindung yang lebih layak. Kalau tetap di sini, kita bakal mati kedinginan atau dimangsa binatang. Danang kemarin bilang mau lihat ke balik curug, gumam Fitri pelan. Danang, yang baru terbangun, langsung berdiri dan menepuk celananya yang kotor. Ya, aku masih yakin ada jalan keluar di sana. Atau setidaknya, tempat yang lebih aman. Mereka sepakat, tak ada pilihan lain. Dengan tubuh menggigil dan pakaian yang belum sempat kering, mereka melintasi kolam di bawah curug. Arusnya deras, dan suhu airnya seperti menusuk tulang. Saat mereka mendekati dinding air yang jatuh, suara derasnya menutupi semua percakapan. Lalu mereka menerobos tirai air itu, satu persatu. Di balik air terjun itu, ternyata memang ada gua. Mulutnya sempit, nyaris tak terlihat dari luar. Aroma lumut tua dan tanah basah langsung menyambut. Mereka menyalakan senter yang nyaris habis tenaganya dan melangkah masuk. Udara di dalam gua terasa lebih dingin, lebih mati. Saat senter Danang menyinari dinding batu, mereka semua terdiam. Ada simbol-simbol aneh yang terukir di sana. Lingkaran, mata, garis-garis bercabang seperti akar. Beberapa simbol tampak sangat tua, nyaris terhapus, tapi masih bisa dikenali bentuknya. Ada juga coretan yang menyerupai tulisan, namun bukan aksara Latin, bukan juga aksara Jawa. Tempat ini bukan gua biasa, ucap Abdul, nadanya berat. Fitri merapatkan jaket tipisnya. Kayak tempat pemujaan. Ratmo menyentuh salah satu simbol. Batu itu dingin, nyaris seperti es. Saat jarinya menyentuh permukaannya, ia merasa seperti melihat kilasan. Wanita berjubah putih, berdiri di tengah genangan air, dengan wajah ditutup rambut panjang. Ratmo menarik tangannya cepat-cepat. Kita keluar, katanya dengan wajah pucat. Namun saat mereka hendak keluar, terdengar suara lirih dari balik gua. Satu suara, lalu dua, lalu tiga. Fitri, Fitri, oh, Danang. Seolah air itu sendiri sedang berbicara. Suara apa itu? Jerit Fitri. Mereka semua panik dan lari keluar gua. Tapi saat Danang mencoba menyibak air terjun untuk keluar, ia seperti menabrak dinding tak terlihat. Tirai air yang tadi mereka lewati kini seperti kaca, tidak bisa ditembus. Ini gak mungkin. Kita tadi masuk dari sini.
teriak Danang sambil meninju dinding air. Ratmo mengangkat tangannya pelan. Wajahnya penuh ketakutan. Lihat airnya mengalir ke atas. Dan benar, deras air yang turun dari curug itu kini perlahan mulai mengalir ke atas, menentang gravitasi. Gua berguncang pelan. Batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Suara tangisan perempuan menggema dari arah terdalam gua. Pelan, namun memilukan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gua setelah panik menabrak-nabrak tirai air beberapa kali. Ketika berhasil menerobos, mereka kembali ke tempat semula, tapi suasananya berbeda. Langit tidak gelap, tapi merah darah. Kabut makin tebal, dan tak ada lagi suara air. Semua hening. Malamnya, Sri mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia tidak tidur. Matanya menatap lurus ke arah kegelapan. Mulutnya terus bergumam seperti merapal sesuatu. Fitri duduk di dekatnya, mencoba bicara, tapi Sri seperti tak mendengar. "Kamu kenapa, Sri?" "Aku sudah bertemu dia," jawab Sri pelan. "Dia cantik, tapi matanya kosong." "Siapa?" Dia berdiri di atas tebing. Rambutnya panjang, bajunya putih. Dia bilang, "Aku harus ikut." Dia kesepian. Dia sendiri. Fitri memegang tangan Sri, yang terasa dingin seperti es. "Kamu gak boleh percaya sama dia. Dia bukan manusia, Sri." Sri tersenyum samar. Dia bilang, "Kalau aku ikut, kalian bisa pulang. Dia cuma butuh satu saja." Fitri mundur perlahan. Takut. "Jangan ngomong gitu, kita semua akan pulang bareng." Fitri tak bisa tidur malam itu. Ketika ia akhirnya terlelap, mimpi buruk langsung menyergap. Ia melihat Sri, berjalan sendiri ke arah tebing, lalu berdiri di ujung batu, menatap curug. Perempuan berbaju putih itu berdiri di belakangnya. Tapi kali ini, Fitri bisa melihat wajahnya. Wajah itu penuh luka. Bibirnya sobek, matanya hitam legam tanpa bola mata. Darah menetes dari hidungnya. "Dia milikku sekarang," bisik makhluk itu dalam mimpi Fitri. Sri melompat. Fitri terbangun dengan teriakan. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur Sri kosong. Ratmo, Abdul, Danang, Sri hilang. Mereka semua bangkit dan panik mencari. Suara air curug kembali terdengar. Kali ini bergema seperti lolongan. Mereka berlari ke arah curug, dan di atas tebing mereka melihat siluet. "Sri!" jerit Danang. Tapi bayangan itu tak menoleh. Ia hanya berdiri sebentar, lalu melompat. Teriakan Fitri menggema di udara, bersatu dengan suara jeritan Danang. Tapi ketika mereka sampai di bawah curug, tak ada tubuh. Hanya air yang riak pelan dan suara tangisan Sri yang melayang-layang di angin malam. Mereka kehilangan satu sahabat. Sri telah diambil oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Suasana menjadi lebih mencekam, lebih berat. 4 orang tersisa, namun mereka tahu, masih ada yang mengintai. Dan air itu masih memanggil. Pagi keempat menyambut mereka tanpa matahari. Langit tetap muram, dan embun yang menggantung di udara terasa lebih berat dari biasanya. Tak ada kicauan burung, tak ada desiran angin, hanya suara air curug yang terus mengalir tanpa henti, seperti suara bisikan tak berujung dari dunia lain. Ratmo duduk termenung di antara akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Matanya mengamati 3 kawannya yang tersisa, Fitri, Abdul, dan Danang. Mereka duduk dalam diam, tak ada yang bersuara. Suasana di antara mereka penuh ketegangan dan kelelahan. Sejak Sri menghilang semalam, semangat mereka seperti terkuras habis. Mereka belum makan dengan layak selama 2 hari, dan air bersih sulit didapat. Fitri memeluk lututnya, mencoba menahan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Matanya merah karena kurang tidur, wajahnya pucat dan bibirnya pecah-pecah. Abdul menggenggam ranting tajam di tangannya. Ia tak bicara sejak tadi malam. Namun sesekali, matanya menatap Danang dengan pandangan curiga. Danang sendiri mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam,
lebih sering termenung sambil memelototi air curug. Sesekali, ia tersenyum sendiri dan berbicara lirih seolah ada yang sedang diajak bicara, padahal tidak ada siapa-siapa. Fitri sempat melihatnya berbicara kepada bayangannya sendiri di pantulan air. Saat Fitri bertanya, Danang hanya menjawab, "Mereka bilang semuanya akan segera selesai." Siang menjelang sore, Abdul berjalan ke arah semak untuk mencari kayu bakar. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya berdiri membeku. Di antara ilalang tinggi dan tanah basah, ada sesuatu yang setengah terkubur. Ia menunduk dan menariknya pelan. Sebuah boneka jerami. Bukan boneka biasa. Boneka itu menggambarkan 5 sosok manusia kecil yang dipaku ke sepotong papan kayu. Tiap sosok diberi tanda merah di kepala, seolah dilumuri darah. Di bawahnya tertulis tulisan aneh, yang seperti tergores dengan kuku. 5 untuk 1. Abdul menggenggam boneka itu dengan tangan gemetar dan buru-buru kembali ke tempat mereka berkemah. Ia menunjukkan boneka itu kepada Ratmo dan Fitri. Ini bukan main-main. Kita dipilih. Kita dikurung di sini untuk dijadikan tumbal, ujarnya panik. Ratmo mengambil boneka itu, mencoba membacanya lagi. Simbol-simbol aneh di papan terasa familiar, mirip dengan simbol yang mereka lihat di dalam gua. Fitri menatap Ratmo. Apa maksudnya? 5 untuk 1? Ratmo menelan ludah. Mungkin kita berlima untuk 1 makhluk. 1 arwah. 1 iblis. Apapun itu yang menunggu tumbal. Menjelang malam, saat kabut mulai turun dari langit seperti tirai putih, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Danang tidak ada. Mereka mencarinya panik. Fitri menangis sambil berteriak-teriak memanggil nama Danang. Suara mereka menghilang ditelan deru curug yang seakan makin keras. Lalu, terdengar suara dari balik air. "Daang, kesini, aku di sini." Fitri terdiam. Itu suara Sri. Tapi aneh. Suaranya terdengar datar, seolah tanpa emosi. Seperti kaset rusak yang diputar terus-menerus. Abdul dan Ratmo saling pandang. Mereka tahu Sri seharusnya sudah tidak ada. Tapi suara itu terus terdengar, makin keras dan menggema. Mereka mengikuti suara itu hingga ke bibir curug. Dan di sana, duduk di atas bebatuan besar yang licin, adalah Sri. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah pucatnya. Ia memeluk sesuatu di pangkuannya. Matanya kosong namun tersenyum. Mereka berlari menghampiri. "Sri, kamu kemana aja? Kami kira kamu hilang," teriak Fitri. Sri tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan dan memperlihatkan benda yang dipeluknya. Tengkorak manusia. Masih berlumur tanah dan lumut. Serpihan rambut panjang menempel di tempurung kepala. Dan pada bagian atas tengkorak itu, terukir simbol yang sama seperti di boneka jerami. Apa itu? Fitri mundur, ketakutan. Sri hanya berkata pelan, lirih seperti bisikan angin, "Aku sudah dipilih." Setelah itu, Sri kembali tertawa kecil. Lalu dia membeku, tak lagi bergerak. Matanya tetap terbuka, namun tubuhnya telah dingin. Dan suara air curug berubah. Bukan lagi suara air, tapi tawa lirih dan suara rintihan dari banyak orang. Malam itu, mereka menguburkan Sri di bawah pohon besar dekat curug. Tapi saat mereka mencoba menutup tanah dengan batu, tanah itu selalu membuka kembali, seolah menolak untuk menelan tubuh Sri. Akhirnya, mereka membiarkannya begitu saja. Ketakutan telah menumpuk di dada mereka. Abdul menyalahkan Danang. Dia berubah sejak awal. Dia yang pertama kali ngajak ke balik air. Dia yang bikin kita masuk gua itu. Ratmo mencoba menenangkan. Kita semua mutusin bareng-bareng. Kita gak tahu ini bakal terjadi. Tapi dia kayak dikendalikan sesuatu. Potong Fitri pelan. Abdul menatap Ratmo. Kalau dia beneran dipilih, kita yang selanjutnya. Danang muncul kembali menjelang subuh. Tubuhnya basah, seolah baru keluar dari dasar kolam. Ia membawa bunga putih di tangannya dan menaruhnya di atas batu tempat Sri duduk tadi. Ia berkata dengan tenang,
Dia sudah damai. Sekarang giliran kita. Ratmo berdiri. Marah. Apa maksudmu? Danang tersenyum lebar. Kalau kalian pasrah, semuanya akan cepat selesai. Semuanya akan tenang. Dia hanya butuh satu lagi. Fitri menangis. Kau bicara soal siapa? Siapa dia? Danang menatap Fitri dengan mata merah menyala. Yang memanggil kita sejak awal. Yang bersemayam di balik curug. Dia sudah menunggu lama. Dan sekarang waktunya selesai. Mereka semua membeku. Fitri jatuh terduduk. Ratmo berdiri di depan Abdul, berjaga-jaga. Tapi Danang hanya berbalik dan berjalan masuk ke dalam kabut. Dan sejak saat itu, Danang tidak pernah kembali. Tinggal 3 orang. Tapi malam belum usai. Dan curug itu masih berbicara. Masih memanggil. Mereka tahu, jika tidak segera keluar dari tempat ini, satu persatu akan menjadi tumbal. Tapi bagaimana caranya? Jika waktu dan tempat tak lagi berjalan seperti semestinya? Hujan tipis mulai turun di hari kelima. Langit tetap kelabu, menyelimuti seluruh kawasan curug dengan kabut dan hawa dingin yang menusuk. Ratmo membuka matanya pelan. Tubuhnya menggigil dalam basah dan lumpur. Ia terbangun dengan rasa tidak enak di dada. Sebuah firasat buruk yang merayap sejak semalam. Fitri masih tergeletak di sampingnya, tertutup jaket tipis yang sudah lusuh dan lembab. Namun Danang duduk tak jauh dari mereka, menghadap ke curug, tubuhnya diam tanpa bergerak. Saat Ratmo mencoba mendekat, ia menyadari ada yang berubah dari sahabatnya itu. Kulit Danang pucat seperti kapur, matanya membiru kelam. Pupilnya membesar hingga menutupi hampir seluruh bola mata. Tangannya gemetar, dan napasnya tak beraturan. Danang seperti bukan Danang lagi. Danang. Ratmo memanggil pelan, tapi yang ia dapat hanya lirih tawa kosong. Fitri terbangun saat itu juga, melihat pemandangan yang sama. Ia memekik pelan, lalu memeluk Ratmo. Dia berubah. Itu bukan Danang lagi. Danang akhirnya berbicara, dengan suara yang dalam dan bergetar. Mereka akan datang malam ini. Kau akan melihat siapa yang sebenarnya menjaga tempat ini. Hari berlalu dengan penuh tekanan. Abdul kembali dari pencariannya dengan wajah penuh lumpur dan luka kecil di pelipis. Aku mencoba menyusuri jalur ke arah barat. Tapi, aku kembali lagi ke sini. Sama seperti sebelumnya. Tempat ini seperti lingkaran. Kita seperti diputar-putar di ruang yang sama terus. Katanya, kelelahan. Saat sore menjelang malam, suasana menjadi semakin tidak biasa. Angin yang semula tenang tiba-tiba bertiup keras, membuat dedaunan beterbangan. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan suara air curug terdengar menggema tak beraturan, seperti diputar dari ribuan arah. Fitri mulai menangis. Aku ingin pulang. Aku ingin keluar dari sini. Tolong. Ratmo memeluknya erat. Kita akan cari jalan keluar. Aku janji. Namun ucapan Ratmo tidak sempat menyentuh harapan Fitri, karena sesaat kemudian, dari arah pepohonan yang mengelilingi curug, muncullah sosok-sosok yang tidak mereka kenal. Makhluk-makhluk itu tinggi, kurus, kulitnya kelabu dengan kilau basah seperti lendir. Mata mereka besar dan hitam legam, tanpa kelopak. Mereka bergerak tanpa suara, melayang di antara kabut, mengelilingi curug seperti sedang melakukan ritual. Satu persatu, mereka membentuk lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, Danang dan Sri berdiri. Sri, yang sebelumnya ditemukan tak bernyawa, kini berdiri tegak. Matanya tertutup dan tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam bunga putih layu. Danang menatap ke atas, seperti dalam kesurupan. Mulutnya bergerak sendiri, melafalkan sesuatu yang tak dimengerti. Ratmo dan Abdul mencoba menerobos lingkaran itu, tapi saat mereka menyentuh tubuh Sri, tangan mereka menembusnya. Seperti menembus asap. Sri bukan lagi manusia. Ia hanyalah bayangan dari sosok yang pernah ada. Sebuah wadah bagi kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Fitri menjerit. Lututnya gemetar. Ia memejamkan mata dan berdoa keras,
menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Namun angin tiba-tiba mengamuk, meniupkan kekuatan yang membuat tubuhnya terdorong dan jatuh ke tanah. Debu, pasir, dan daun kering beterbangan, membentuk pusaran kecil di tengah lingkaran makhluk-makhluk itu. Lalu, suara muncul. Bukan suara manusia. Bukan pula suara makhluk hidup. Itu seperti ribuan suara bersatu, berdesis dan berbicara dalam lidah yang tidak pernah dikenal oleh telinga manusia. Suara itu merayap masuk ke kepala mereka, menyisakan sakit yang tak tertahankan. Ratmo menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Kalian telah memasuki tanah suci penjaga air. Kalian adalah pendatang, dan kalian telah merusak keseimbangan. Tumbal harus diberikan sebelum air menjadi darah. Danang, yang masih dalam pengaruh sesuatu, menatap Ratmo. Wajahnya tersenyum tipis, tapi mengerikan. Tidak ada jalan keluar. Mo, kau akan tahu nanti, saat kau melihatnya sendiri. Malam itu berlangsung panjang, sangat panjang, seolah waktu berhenti berdetak. Fitri pingsan karena histeris dan kelelahan. Abdul menjaga api unggun kecil agar tetap menyala, meski angin kencang berusaha memadamkannya setiap saat. Ratmo duduk menatap curug yang kini tak lagi mengalir jernih. Airnya berwarna kelabu, dan pada beberapa bagian, tampak seperti merah tua, seolah darah mengalir dari atas. Ratmo tahu, mereka sudah melewati batas. Tempat ini bukan lagi bagian dari dunia mereka. Ia mulai sadar bahwa curug ini bukan hanya sekadar wisata alam. Ini adalah batas dua dunia. Tempat pertemuan antara hidup dan mati. Tempat di mana arwah dan makhluk penjaga bersemayam, menjaga agar yang hidup tidak melampaui tempat suci mereka. Namun mereka sudah melakukannya. Mereka telah masuk ke balik air. Masuk ke gua terlarang. Melihat simbol-simbol yang tak boleh dibaca manusia biasa. Dan sekarang, mereka harus membayar dengan nyawa. Saat dini hari, saat kabut semakin pekat dan bulan tersembunyi di balik awan hitam, makhluk-makhluk itu menghilang satu persatu ke balik curug. Danang ikut melangkah ke dalam pusaran air itu. Ia menoleh sebentar ke arah Ratmo dan berkata, "Besok, kalian akan mengerti semuanya. Tapi tak semua dari kalian akan keluar." Lalu ia hilang ke balik air. Dan suara curug kembali seperti semula. Hanya deru air. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi makhluk. Tapi mereka tahu, itu belum berakhir. Abdul dan Ratmo duduk di sisi Fitri yang masih tak sadarkan diri. Malam itu, mereka tahu mereka kehilangan Danang. Dan dalam hati terdalamnya, Ratmo mulai bertanya, apakah mungkin Danang memang tidak ingin keluar? Langit pagi itu tetap abu-abu. Matahari seolah enggan menampakkan diri, menyembunyikan cahaya di balik tumpukan awan kelam. Kabut masih menggantung tipis di antara pepohonan. Suasana curug tetap sama seperti 5 hari sebelumnya. Sepi, mati, dan dingin, namun tidak pernah sehening ini. Ratmo terbangun pertama kali. Tubuhnya menggigil, tidak karena udara, tapi karena mimpi buruk yang membekas terlalu dalam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Danang berdiri di atas batu curug, mengenakan pakaian basah, kulitnya kebiruan, dan seutas tali tambang melingkar di tangannya. Di belakangnya, sosok Sri menunduk sambil memeluk lutut. Rambutnya terurai dan menutupi wajah. Suara air masih bergemuruh seperti biasa, tapi bagi Ratmo, air itu tak lagi terdengar seperti air. Ada bisikan yang datang dari balik suara gemuruh. Ada semacam nyanyian sunyi, dinyanyikan oleh entitas yang tidak kasat mata. Fitri ditemukan tak jauh dari batu besar tempat mereka beristirahat. Ia masih hidup, tapi tubuhnya lemas, menggigil seperti habis dimandikan es. Matanya merah, bibirnya pecah-pecah. Saat Ratmo dan Abdul mencoba menyadarkannya, Fitri hanya bisa berkata lirih, "Danang, dia datang dalam mimpi. Dia menjerat leherku." Tubuh Fitri menegang sejenak, seperti terkena sengatan listrik, sebelum akhirnya ia menangis histeris dan meronta. Ratmo memeluknya erat,
mencoba menenangkan. Tapi Fitri tak pernah benar-benar kembali normal setelah malam itu. Tatapannya kosong, seperti sedang berada di tempat lain. Hari ke-6 terasa lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Waktu seolah berhenti. Langit tetap gelap meski mereka merasa waktu telah berjalan lama. Perut lapar, tubuh lemas, tapi rasa takut menutupi semua rasa lainnya. Mereka sudah tak tahu mana yang mimpi dan mana kenyataan. Abdul, yang mulai kelelahan secara fisik dan mental, akhirnya nekat. Saat senja mulai jatuh, ia berdiri di dekat aliran kecil yang mengarah ke curug, mengangkat kedua tangannya, dan mulai membaca doa-doa keras. Aku tahu kami sudah salah masuk, tapi kami mohon, tunjukkan jalan keluar. Suara doa Abdul menggema di antara bebatuan. Namun saat ayat-ayat tertentu mulai dibacakan, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Wajahnya memerah, dan nafasnya tersengal. "Ratmo, panas, panas sekali," teriak Abdul. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Urat-uratnya mencuat, matanya membelalak. Seolah-olah ada sesuatu yang masuk dan mencoba mengeluarkan roh dari dalam tubuhnya. Ratmo bergegas memeluknya, membisikkan doa yang sama. Setelah beberapa menit, Abdul ambruk, kelelahan. Namun suhu tubuhnya tetap tinggi seperti sedang dilanda demam tinggi. Doa itu, alih-alih membuka jalan keluar, justru memicu sesuatu yang lebih gelap. Saat malam menjelang, Ratmo mencoba berjalan menyusuri sisi curug yang belum mereka jelajahi. Ia berharap bisa menemukan tanda apapun yang bisa menjelaskan semuanya. Ia merasa waktu mereka tinggal sedikit. Di balik semak berduri, Ratmo menemukan batu besar setinggi dada orang dewasa. Batu itu setengah tertutup lumut, namun saat ia mengusapnya, terlihatlah tulisan kuno beraksara Hana Caraka, samar namun masih bisa terbaca. "Pitu dino kang genepi, kalih nyowo kang nenangake. 7 hari untuk menggenapkan, 2 nyawa untuk menenangkan." Ratmo berdiri kaku. Tulisan itu seperti jawaban. Atau mungkin, peringatan. Mereka telah terjebak selama 6 hari. Dan menurut batu itu, 2 nyawa dibutuhkan untuk menenangkan sesuatu. Sri dan Danang? Ratmo menelan ludah. Apakah ini semacam pengorbanan? Apakah mereka memang sudah ditentukan untuk menjadi tumbal? Danang kini benar-benar bukan lagi manusia yang sama. Ia duduk diam di atas batu besar yang menghadap langsung ke curug. Tubuhnya kaku, kulitnya kebiruan, rambutnya kusut. Namun matanya masih terbuka, menatap air yang mengalir deras seperti tengah menanti sesuatu. Sri duduk di sisi lain, memeluk lutut sambil tersenyum. Senyum itu kosong, dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Saat Ratmo mendekati, Sri hanya bergumam pelan. "Aku sudah dipanggil. Dia bilang aku akan tenang jika aku kembali ke dalam air." Ratmo menahan air mata. Ini semua terlalu aneh. Terlalu gila. "Sri, jangan." Namun Sri hanya menatap Ratmo sambil menunduk. "Kau tidak mengerti. Kita sudah mati. Mo, kita hanya belum sadar." Dan ia berdiri. Langkah Sri begitu pelan, namun pasti. Ia berjalan ke tepi curug, dan sebelum Ratmo sempat menahan tubuhnya, Sri melompat. "Biur!" Ratmo menjerit. Tapi air hanya menggulung. Dan tak ada tanda Sri muncul kembali. Ia menoleh ke arah Danang. Danang masih duduk, masih menatap air. Namun kali ini tubuhnya bergoyang pelan. Ia berbisik, hampir tak terdengar. "Kau akan mengerti nanti." Lalu ia pun berdiri dan berjalan menuju curug. Tidak berlari, tidak ragu. Ratmo berlari, mencoba mengejar. "Danang, jangan!" Namun Danang hanya menoleh sekali, lalu tersenyum. Dan ia melompat. "Beuh!" Ratmo jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar, dada sesak. Ia tidak tahu harus merasa apa lagi. Takut, sedih, semuanya bercampur. Air curug masih mengalir deras, seperti tidak terjadi apa-apa. Abdul akhirnya datang dengan langkah tertatih. "Mereka?" Ratmo tak menjawab. Ia hanya menatap air curug yang kini terlihat tenang. Terlalu tenang.
Fitri masih tertidur di balik semak. Tubuhnya masih lemah, tapi setidaknya ia masih hidup. Namun mereka hanya bisa bertanya-tanya. Apakah ini akhirnya? Atau justru ini baru awal? Malam ke-6 berakhir dengan 2 nyawa yang hilang. Batu itu tidak berbohong. Tapi Ratmo dan Abdul belum tahu, apakah mereka akan kembali ke dunia nyata esok hari, atau justru menyusul teman-teman mereka. Kabut pagi itu berbeda. Tak sepekat biasanya. Tidak selembab hari-hari sebelumnya. Udara pagi terasa lebih ringan. Tapi tidak bagi Ratmo. Ia masih duduk di samping batu besar. Matanya sembab, wajahnya kusam. Di dekatnya, Abdul memeluk lutut sambil menggumam doa yang tak lagi jelas. Fitri, berbaring di tanah berlumur tanah dan lumut, sesekali menggeliat dalam tidurnya yang tidak tenang. Tubuhnya panas dingin, bibirnya pecah-pecah, wajahnya pucat. Waktu seolah membeku. Tapi pagi ke-7 itu, sesuatu akhirnya berubah. Dari balik pepohonan, samar-samar terdengar derap kaki dan teriakan pelan. Suara yang selama ini hanya bisa mereka harapkan dalam doa dan mimpi buruk. Ada jejak di arah utara curug. Cepat, bawa tandu. Ratmo nyaris tak percaya. Ia merangkak, mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Matanya mencoba fokus ke arah suara. Dan akhirnya, muncullah beberapa orang berpakaian oranye terang, mengenakan helm dan tali. Tangis Ratmo pecah tanpa suara. Ia melihat salah satu dari mereka menghampirinya, menunduk, lalu dengan lembut menepuk bahunya. Tenang, kami sudah di sini. Abdul ditemukan tidak jauh darinya. Fitri segera dibaringkan di tandu darurat. Ratmo masih tak sanggup berbicara. Hanya matanya yang berkaca-kaca, menatap langit yang perlahan berubah dari kelabu menjadi biru muda. Mereka diberi selimut, air minum, dan disuntik cairan infus. Suara bising dari walkie-talkie petugas dan deru helikopter mulai terasa asing di telinga mereka. Dunia nyata terasa seperti dunia baru. Setelah seminggu hilang tanpa kabar, mereka bertiga ditemukan hidup, meski dalam kondisi memprihatinkan. Tubuh lemah, dehidrasi berat, syok, dan trauma mendalam. Tapi itu belum semuanya. Keesokan harinya, berita duka menyebar. Sri dan Danang ditemukan mengambang di dasar kolam curug, hanya terpisah beberapa meter. Tubuh mereka sudah membiru, kulit keriput karena air, mata terbuka menatap langit. Yang membuat para petugas bingung adalah posisi mereka saat ditemukan. Tubuh mereka bersentuhan tangan, seperti sedang bergandengan. Dan senyum kecil masih menghiasi wajah Sri. Autopsi menyatakan mereka meninggal karena tenggelam. Tapi tidak ditemukan luka atau tanda kekerasan. Seolah mereka berdua menyerahkan diri. Ratmo hanya bisa terdiam saat kabar itu dikabarkan. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Hanya memejamkan mata. Desa tempat curug itu berada segera mengambil tindakan cepat. Warga desa berkumpul, menggelar doa bersama, dan membakar kemenyan serta sesaji di sekitar curug. Para tetua desa segera membuat pengumuman yang tak biasa. Mulai hari ini, curug ini ditutup untuk umum. Untuk selamanya. Beberapa warga berkata, dengan nada suara pelan dan berat, curug itu tidak menerima tamu pada hari raya. Karena itu adalah waktunya mereka bergembira di dunia mereka sendiri. Warga percaya bahwa setiap Idul Fitri, para penghuni dunia lain, roh-roh dari zaman lampau, para lelembut penjaga hutan, mengadakan perayaan mereka sendiri. Mereka tidak ingin diganggu. Dan ketika manusia datang, apalagi dalam rombongan, maka dua di antaranya harus tinggal sebagai teman bermain. Kalau bukan kalian, pasti ada yang lain. 2 nyawa setiap hari raya. Itu harga yang harus dibayar. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Ratmo. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ratmo, Abdul, dan Fitri dirawat intensif di rumah sakit. Mental mereka dikaji oleh psikolog. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mampu menceritakan secara utuh apa yang terjadi selama 7 hari di dalam neraka sunyi itu. Fitri memilih pindah keluar kota, mengikuti kakaknya.
Ia berhenti kuliah, jarang bersosialisasi. Saat ditanya tentang curug itu, ia hanya menangis. Abdul, yang paling religius di antara mereka, memperdalam ilmu agama. Ia jarang bicara, namun sering berdoa sendirian berjam-jam. Ia berkata bahwa di malam keempat, ia melihat neraka yang sesungguhnya. Ratmo, mungkin adalah yang paling kuat secara lahir. Tapi batinnya, ia menyimpan semuanya di dalam. 3 bulan setelah tragedi curug itu, seorang wartawan dari majalah horor lokal mencoba mewawancarai Ratmo di rumahnya. Mereka duduk di teras rumah. Sore hari, ditemani teh panas. "Mas Ratmo," tanya si wartawan, "bisa diceritakan sedikit saja, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu?" Ratmo menatap teh di cangkirnya. Tangannya gemetar kecil. Hening cukup lama sebelum ia menjawab. "Lirih, jangan pernah datang ke curug itu saat Idul Fitri." Mereka menunggu tumbal. Curug itu kini sepi. Gerbang masuknya ditutup dengan pagar bambu, dan papan besar bertuliskan, "Dilarang masuk." Lokasi ditutup. Tapi setiap hari tertentu, warga sekitar tetap memasang sesaji kecil di ujung jalan masuk. Kembang 7 rupa, kemenyan, dan telur ayam kampung. Sebagai hadiah kecil, agar mereka yang dulu pernah hidup, tak merasa sendiri di dunia yang sunyi itu. Dan saat malam hari tiba, warga percaya mereka masih bisa mendengar tawa halus dan suara percikan air dari balik curug yang kini tak bisa lagi didatangi manusia. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.